warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 105 Barakat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif dari kedua guru penggerak, calon guru penggerak kita. Salam dan selawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan sampai kepada kita terkhusus yang hadir di ruangan ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, dan penutup. Dan untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Hermawati, dan kepadanya dipersilakan, dan kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari guru calon guru penggerak, yaitu Ibu Risa Lendang, dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan Ibu dan Bapak rekan pendidik atas kehadirannya pada hari ini untuk menyaksikan sosialisasi budaya positif yang akan kami bawakan bersama rekan saya, Pak Jamaluddin Hanafi. Adapun pemaparan yang akan kami paparkan selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan terkontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi,
Yang pertama itu adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, stimulus responnya itu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang memang. Sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin. Apa makna disiplin? Jadi di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna ini asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sekarang, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekarang materi yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal dari luar diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi dari luar diri atau motivasi eksternal. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi dari dalam diri, tujuan disiplin positif. Sekarang, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Ya, coba Ibu Hermawati. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Mengapa kita menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan bermotor? Jadi mungkin begini, misalnya kita memakai helm
menghindar, terutama menjaga kepala, kebetulan kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Hermawati. Ya, betul sekali. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ini untuk keselamatan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Adakah Bapak atau Ibu yang mau menjawab? Ini untuk apa? Kesehatan, keselamatan atau apa? Ya, kesehatan. Ya, ini untuk kesehatan kita. Yang kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Siapa yang bisa menjawab? Jadi ini untuk diri kita, yaitu sikap disiplin. Ya, sikap disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada contoh kesepakatan kelas yang Ibu dan Bapak bisa terapkan di kelasnya. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa-siswa Bapak. Contohnya, kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, tertib. Yang di sebelah juga ada peraturan-peraturan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti setelah sosialisasi ini, Bapak dan Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa tempel di dalam kelas untuk ditaati oleh setiap anak-anak warga di kelas Ibu dan Bapak. Sekarang, perbedaan hukuman dan sanksi konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara sanksi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Sementara sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, itu masuk ke hukuman. Kemudian anak menghargai disiplin, itu masuk sanksi atau konsekuensi. Kemudian paksaan juga itu masuk dalam hukuman. Sementara stimulus tanggapan itu masuk ke dalam sanksi atau konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu masuk hukuman. Sanksinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Walaupun tanpa kita sadari adalah kita sudah memposisikan diri sebagai penghukum. Yang ketiga, menyakiti. Ini biasa menyakiti fisik atau psikis. Yang keempat adalah menyindir. Biasanya tanpa kita sadari, kita membuat anak itu merasa tersinggung dengan perkataan kita. Ini adalah sudah termasuk dalam posisi kontrolnya guru itu sebagai seorang penghukum. Nah, ketika guru berbuat, kita ke posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang pertama, berceramah dan mengatakan seharusnya dan seharusnya dan seterusnya. Kemudian ibu kecewa sekali. Biasanya kita mengatakan kepada siswa itu, ibu kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu selalu berbuat seperti ini? Sudah berulang kali saya lakukan. Itu adalah kita sudah memposisikan diri sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah, membuat anak itu atau murid kita itu merasa bersalah. Nah,
Yang ketiga, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terkadang kita ini mengambil murid itu sebagai teman kita. Kita rangkul dia, sebagaimana kita merangkul orang lain, kita rangkul dia, mencari tahu apa permasalahannya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai seorang sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, yaitu menghukum dan mengukur. Dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Di sini seorang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kita itu mengajukan pertanyaan kepada siswa, kepada murid itu, kenapa kita cari tahu dulu kenapa dia berbuat salah. Jangan langsung menghardiknya, jangan langsung menghukumnya tanpa tanpa mendengarkan penjelasannya dulu kenapa dia bisa berbuat salah. Itu maksudnya. Yang ketiga, guru berkata untuk motivasi. Kedua ya. Posisi kontrol penghukum di sini adalah biasanya guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas atau rasakan. Seperti itu posisi kontrol guru di sini sebagai penghukum ketika dia sudah mengatakan bahwa kalau kamu tidak melakukan hal ini, sebentar saya kasih bagiannya, sebentar saya hukum dan seterusnya. Itu sudah masuk posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sudah stres. Artinya di sini adalah ibu sudah menyampaikan berulang kali dan siswa itu tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Sebagai teman, di sini sesuatu yang bisa kita sampaikan adalah, ayolah lakukan demi ibu atau lakukanlah demi bapak, supaya anak itu merasa bahwa guru ini adalah teman saya. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau adalah apa peraturannya. Kita berbicara masalah peraturan. Adakah peraturan atau tidak ada peraturan? Seperti itu. Yang manajer, posisi manajer itu apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa kita atau kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Biasanya kita menyampaikan kepada siswa ketika dia berbuat salah, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini, bagaimana kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Itu posisi manajer. Yang ketiga adalah hasilnya. Itu posisi kontrol untuk penghukum itu biasanya itu anak-anak itu biasa memberontak, tambah dihukum tambah memberontak. Kemudian menyalahkan orang lain, biasanya menyalahkan si anu raya atau yang aku. Ia ada berbuat, padahal sebenarnya dia yang sudah berbuat. Kalau kita selalu menggunakan kata penghukum di sini, maka biasanya anak seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah berbohong. Biasanya orang itu berbohong atau borromi kalau bahasa Duri. Bohong itu biasa berbohong ketika di posisi penghukum. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, yaitu yang pertama menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Di sini biasanya murid itu biasa menyembunyikan sesuatu, tidak mau jujur sama gurunya ketika dia berbuat salah. Kemudian yang ketiga teman itu ketergantungan. Biasanya juga posisi kontrol ini ketika anak itu terlalu dekat sama gurunya, biasa tergantung sekali sama gurunya. Ada pak ini, ada ibu ini yang seperti ini kak. Makanya ini sebisa mungkin kita bisa kita lakukan, tapi sebisa mungkin jangan keseringan kita lakukan sama murid. Yang keempat itu pemantau, menyesuaikan diri atau bila diawasi. Yang kelima, manajer itu menguatkan pribadi. Artinya di sini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, seorang manajer itu menguatkan pribadinya siswa. Yang keempat, kaitan dengan dunia berkualitas. Posisi penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, artinya tidak anggap gurunya. Kemudian yang kedua, guru meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ketiga, sebagai murid adalah sebagai teman ya. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, guru meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan manajer itu adalah guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Artinya ketika kita mengambil posisi sebagai manajer itu, murid meletakkan posisi sebagai positif dalam dunia berkualitasnya. Yang kelima, murid berkata.
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini kalau posisi kontrolnya penghukum. Biasanya murid itu apa? Obang tapi udah kayak dibunuh. Kalau bahasa durinya, tetap nggak usah kita pergi. Kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, makanya biasa kita mendengarkan bahasanya, anak-anak dosa pergi, tetap saja ibu akan marah-marah. Seperti itu, atau tetap saja bapak akan marah-marah. Yang kedua, maafkan saya sebagai teman, itu saya berpikir bapak dan ibu teman saya ternyata begitu. Memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan sebagai manajer bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini biasanya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka murid-murid akan berkata, bagaimana caranya Pak saya memperbaiki? Batu pacaran aku tebusi kesalahanku, kalau bahasa durinya seperti itu. Kemudian terakhir adalah dampaknya kepada murid. Dari kelima teori kontrol ini, dampaknya kepada murid sebagai penghukum itu adalah murid itu akan mengulangi kesalahannya. Karena dia akan berpikir tetap juga biar kita perbaiki kesalahan, tetap juga akan dimarahi atau seperti itu, tetap akan dihukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah itu akan merasa rendah diri karena anak itu sudah dijatuhkan mentalnya. Kalau selalu kita menyalahkan anak-anak, biasanya itu akan mentalnya akan jatuh. Yang ketiga adalah sebagai posisi sebagai teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Artinya tidak mandiri sini selalu bergantung sama gurunya. Ada apa-apa sedikit, ada ibu ada sedikit, ada pak ini, pak itu. Seperti itu. Jadi anak itu sudah bergantung kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Yang keempat, sebagai pemantau, menitibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang kelima, sebagai manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, sebisa mungkin kita mengambil posisinya sebagai manajer. Maka siswa akan merasakan bahwa dia akan memperbaiki segala kesalahannya tanpa diminta. Seperti itu. Nah, inilah tadi posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Biasanya guru itu bernada suara tinggi suaranya. Bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan hati. Artinya begini, ketika sudah kita lakukan itu maka kita sudah memposisikan diri sebagai penghukum. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti ini adalah biasa yang kita sampaikan kepada murid. Ini adalah sampai kita sadari kita sudah memposisikan diri sebagai seorang penghukum ketika kita melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian pertanyaannya, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Bisa kita bicara sama diri kita sendiri, apa yang akan kita rasakan ketika ada pertanyaan atau perkataan seperti ini kepada murid. Akibatnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggoresnya kendaraan tersebut dengan paku. Biasanya juga ini terjadi, tapi kalau untuk SD biasanya masih kurang, tapi untuk tingkatan SMP dan SMA biasa terjadi yang dendam sama gurunya. Biasa malah dia halau gurunya di jalan. Ini yang kita harus hindari. Kemudian yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini secara tidak langsung membuat anak-anak itu merasa bersalah pada dirinya sendiri karena dia sudah mengecewakan orang lain. Seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Akibatnya adalah murid akan merasa bersalah. Itu murid akan merasa bersalah ketika dia mengecewakan orang lain, apalagi gurunya. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain.
Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, merasa menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ketika murid itu merasa tertekan terus, biasanya dia akan memberontak seperti ini. Kalau dia sudah tidak tahan dengan sakit hati yang ada pada dirinya, biasanya dia akan memberontak. Untuk kalau dia tidak menyakiti orang lain, tapi kalau sudah menyakiti orang lain, maka ini yang sangat berbahaya. Makanya dikatakan bahwa lebih berbahaya daripada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang ketiga, itu sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada anak, mata dan senyum jenaka. Contohnya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil duduk tertawa ringan. "Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini," sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaannya murid ketika sikap guru seperti ini? Itu yang jadi pertanyaan. Akibatnya, bisa kita lihat di atas, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Sudah termasuk dampak positif sebagai teman. Tapi ketika hanya di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada gurunya. Sisi negatifnya itu biasa tergantung pada guru, baik ibu guru maupun bapak guru. Biasanya ketika ada apa-apa pasti dia bertanya, "Tenang saja, ada Pak Hamran, tenang saja, ada Wanti, nggak masalah ketika kita buat seperti ini, karena kita terlalu dekat." Tapi walaupun ini sudah masuk dalam hal-hal yang positif bagi siswa. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama untuk guru orang lain. Ini biasa berlaku ketika wali kelas yang menyuruh, sangat cepat sekali. Tapi kalau guru yang lain yang menyuruh, tidak mau. Ini adalah biasanya sudah termasuk dalam dampak negatif untuk siswa. Yang keempat adalah pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ada percakapan di sini antara guru dan Adi. Guru, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" "Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya." Kemudian gurunya berkata, "Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Artinya di sini dia mengerjakan tugas ketinggalannya siswa. Tapi dengan percakapan ini adalah posisi pemantau sebagai seorang guru. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ini bisa akibatnya adalah murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu istirahat dan mengajarkan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Artinya di sini adalah murid itu tetap diberikan sesuatu sanksinya karena dia datang terlambat, dia menyelesaikan tugas ketinggalan dari gurunya. Yang terakhir itu adalah sebagai posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah?" "Adi, saya tahu, Pak." "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira
bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ini bahasa yang bisa kita gunakan untuk manajer. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adi mengatakan, tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dan guru mengatakan bahwa baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini menanyakan kenapa bisa anak itu berbuat terlambat, menanyakan keyakinannya, kemudian membuat dia memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Bagaimana perasaan murid? Ya, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang, artinya bertolak pinggang seperti ini. Kemudian bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksi dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentunya dengan bimbingan dari guru itu sendiri. Seperti inilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah tadi penghukum, dan yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya tentang posisi kontrol ini, maka kita bisa lihat di tayangan terkait masalah video posisi kontrol pengambilan posisi seorang guru pada 5 posisi kontrol tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi video tentang posisi kontrol kita pada saat mengambil keputusan kepada murid. Itu sudah ada contohnya tadi. Sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah,
sebagai teman dan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Saya rasa dengan apa yang kita tampilkan tadi sudah bisa membekas di pikirannya Bapak dan Ibu bagaimana kita memposisikan diri untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Oke, bisa tampilkan dulu. Ya, materi yang terakhir itu adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid di mana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar daripada kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Artinya sini solusinya yang kita cari untuk murid-murid kita. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya membuat salah ini murid itu kembali kepada kelas-kelasnya, kepada teman-temannya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat segitiga restitusi di atas. Yang di bawah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang bisa kita katakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian perkataan yang kedua yang bisa kita sampaikan itu adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ini adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan-tindakan yang salah dari murid-murid kita. Yaitu adapun yang bisa kita sampaikan kepada mereka adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita mencari alasannya dulu. Kenapa bisa anak itu berbuat salah atau berbuat suatu pelanggaran. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah yang bisa kita sampaikan pada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ada yang menanyakan keyakinan. Itu yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Artinya ketika kita sudah membuat keyakinan kelas itu mohon maaf tadi mungkin saya sampaikan kembali, keyakinan kelas itu harus yang berbuat yang bernada atau berkalimat positif, bukan yang kalimat negatif. Contohnya kalimat negatif itu terlambat datang ke sekolah, harusnya datang tepat waktu ke sekolah. Itu adalah kalimat positif. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Harus yang kalimat yang positif. Itu. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang bisa kita sampaikan ketika kita ingin menanyakan keyakinannya kepada anak-anak. Nah, ini adalah yang bisa kita sampaikan. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Adapun yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak pada stabilkan identitas adalah yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan kepada anak itu kita bersalah, memang salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa untuk meyakinkan anak-anak. Ketiga, bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah.
ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Artinya di sini kita tidak mencari siapa yang benar antara dua anak ini, tapi kita fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan dari siswa atau murid-murid kita yang bermasalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, divalidasi tindakan yang salah. Itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, kekuatan, freedom, kebebasan, love and belonging, itu rasa cinta, cinta kasih sayang. Dan keempat adalah fun atau survival. Fun itu kesenangan. Guru bisa mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti ini. Ini yang bisa kita sampaikan kepada murid. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Artinya sini bisa kalian pertahankan sikapnya, tapi seharusnya ditambahkan sikap-sikap yang lebih positif yang lain. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Arti kita nyangka sama para murid seperti ini. Tidak mesti memukul untuk menanyakan sesuatu, bisa bertanya dengan secara baik-baik. Yang terakhir adalah, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Ini yang bisa kita sampaikan kepada murid. Lanjut dulu. Oke. Yang ini. Yang terakhir itu dari segi 3 restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memvalidasi, kita sudah menstabilkan identitas, kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, maka kita sampai pada menanyakan keyakinan untuk memperkuat anak tersebut. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kita bisa sampaikan, kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas, apa nilai-nilai yang sudah kita langgar daripada permasalahan murid tersebut tadi. Yang kemudian yang kedua, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Keempat, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini yang bisa kita sampaikan kepada murid untuk menanyakan keyakinan kelas ketika kita sudah menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali yang tadi. Ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Ada 4 kebutuhan dasarnya. Itu yang pertama, cinta kasih atau rasa miliki dan rasa dimiliki. Ini adalah kebutuhan dasarnya manusia. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Ini adalah sifat dasar, kebutuhan dasar daripada manusia. Oke. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan kami tentang budaya positif sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dan Bapak Ibu, kami meminta maaf. Dan untuk itu kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Jadi demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh teman kita, calon guru penggerak, dapat kita terima dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Saya rasa semua sehat. Ada teman kalian satu yang mungkin kurang sehat. Mudah-mudahan segera sembuh. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hasil dari kesepakatan kalian dalam berbentuk kalimat positif. Ya, kalimat positif. Jadi kalian bisa membuat sebuah keyakinan yang harus kita taati secara bersama-sama karena kita yang buat sendiri, kita yang ramu sendiri, yang namanya keyakinan kelas. Contohnya, ya, nilai positif. Contohnya, datang tepat waktu, itu namanya keyakinan kelas. Bisa dipaham? Bisa ya? Selain dari datang tepat waktu, masih banyak keyakinan kelas yang akan kita buat. Makanya di sini saya membawa sticky note supaya kalian menuliskan apa keyakinan kelas kita, kemudian itu nanti jadi kesepakatan yang harus kita taati secara bersama-sama. Setelah saya bagikan sticky note-nya ini, silakan nanti tempel di atas papan, ya, papan tulis ya, sebelah sini. Yang di sini nanti adalah keyakinan kelas. Dari hasil kesepakatan itu kita buat di sini, ya, kita tuliskan. Oke, sudah bisa? Paham? Oke. Satunya enak. Buat. Ini. Oke. Bisa ya? Silakan ditulis di kertas sticky note-nya. Satu saja, satu orang satu keyakinan, ya, ya, satu orang satu keyakinan. Nanti semuanya ini ada keyakinannya. Sebanyak 19 orang itu nanti tempel di sana sebanyak 19. Nanti itu kita lihat yang mana yang paling banyak ditulis. Oke. Oke. Ya. Harus ingat kembali. Bisa. Silakan buat keyakinan kelas, bukan peraturan. Kita tidak buat peraturan, tapi kita buat keyakinan ya, yang harus kita taati nanti secara bersama-sama. Sebentar saja. Silakan tulis. Satu saja tulis. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Yang sudah boleh tempel di sini. Yang sudah boleh tempel di sini. Oke. Restu sudah selesai nggak? Oke. Tempel di sini. Silakan kasih di bawah supaya cantik-cantik kelihatan, kasih di bawah sebagian. Nah, dan terus dulu.
Oke. Siapa lagi? Oke, selesai nak. Jadi itu mau tak tulis. Apa? Tulis. Apa sih? Tidak apa-apa. Oke. Ini ya. Siapa lagi yang belum? Bisa? Sudah tempel ya? Oke, tempel di sini. Di bawah lagi ya, super cantik ya. Sini lagi. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Sudah. Sudah? Siapa lagi? Sudah. Oke. Ryan, sudah. Ya. Berapa mini di atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada satu orang. Oke, Ryan, sudah. Sini. Kita mau. Ya oke. Gak apa-apa. Masih ada? Oke, nak. Ya, oke. Kita saya sini. Iya. Oke. Nah. Ini ya. Terima kasih sudah menuliskan keyakinan yang ada di pikiran kalian. Perhatikan dulu ke sini. Ini namanya sticky note ya. Ini kita buat tadi keyakinan. Dan sudah ada beberapa keyakinan yang anak-anak sudah tuliskan sendiri. Artinya kita yang buat sendiri, jadi kita yang harus taati kembali ya. Pertama saya lihat di sini ada meminta izin ketika keluar kelas. Kemudian datang tepat waktu, meminta izin. Izin ketika keluar, tidak ribut pada jam pelajaran. Izin datang tepat waktu, tidak ribut, mengerjakan PR, membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, izin tepat waktu, izin tepat waktu, mendengarkan, membuang sampah, datang tepat waktu. Jadi ketika kita lihat kesepakatan ini yang kalian tulis, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah apa? Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua apa? Izin ya. Izin ketika keluar kelas. Yang ketiga tidak ribut ya. Tidak ribut saat pelajaran.
Yang keempat, apalagi? Mendengarkan sama ya, mendengarkan. Saat pelajaran. Dan yang terakhir, kalau di sini ada membuang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Terima kasih atas keaktifan anak-anakku semua terkait keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita. Saya harap semua keyakinan kelas ini bisa kita taati secara bersama-sama. Ya, ini keyakinan kelas kita. Terima kasih atas partisipasinya. Dan ini adalah keyakinan yang harus kita taati. Nanti kita buat dalam bentuk pamflet atau spanduk-spanduk di samping kelas. Jadi ini nanti jadi keyakinan kita. Jadi ketika kita tidak mengikuti apa yang kita tulis, maka itu bisa berdampak tidak bagus pada diri kita. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Caca, ya. Saya dengar dari ibu guru tadi bahwa kamu datang terlambat hari. Harusnya itu kalau malam ya usah begadang, ya. Bisa kedua kalau kita membaca tanya mama di rumah, ya. Bapak tidak mati, itu mungkin pengalaman bapak kamu. Jadi selanjutnya ketika malam itu usah bekerja. Kemudian bagaimana mungkin ketika paginya pulang kembali, kita akan itu janjinya ya sama bapak. Kita akan mengulangi kembali lagu yang kita bikin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caca, siswa kelas 6 SDN 105 Baraka. Terima kasih Bapak Guru karena sudah mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Yo loh.